sudah temukan, saya akan baca. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Dia masuk ke sebuah rumah dan dia tidak mau bahwa ada orang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan beramai-ramai dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Jadi kalau kita perhatikan firman Tuhan ini berbicara tentang suatu hari Yesus bertemu dengan perempuan Siro-Fenisia. Lalu dikatakan ibu ini punya anak seorang perempuan kerasukan roh jahat. Jadi waktu Yesus lewat, jadi orang ini sudah tahu. Jadi dia datang cari Yesus. Lalu di sini ayat 25 ditulis di sini, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Saya mau kasih tahu begini, kalau kita sekarang punya masalah apapun, mau sakit penyakit, mau kerasukan, mau punya masalah keuangan atau masalah keluarga apapun, satu yang sikap yang paling harus kita miliki adalah kita datang cari Yesus. Dan kita datang cari Yesus seperti perempuan ini, dia punya sikap di sini ditulis tersungkur di depan kakinya. Sekarang banyak orang Kristen agak semena-mena terhadap Tuhan. Mungkin karena hubungan dia anak, dia merasa itu bapak. Jadi sesuka hati. Satu, kita bisa ambil sikap yang baik dari perempuan ini adalah di mana dia tahu dia membutuhkan Yesus. Dia yang harus datang kepada Tuhan, tersungkur di depan kaki Yesus. Tersungkur membuktikan bukan cuma sekedar datang cari Tuhan. Tersungkur di depan kaki Yesus ini membuktikan sebuah sikap merendahkan hati. Maka Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong. Jadi kadang-kadang orang tidak disembuhkan karena sikap dia tidak benar di hadapan Tuhan. Kan Tuhan itu Tuhan, dia tahu hati kita. Kan ada orang bilang, Pak Pendeta ini, si A ini sudah didoakan dari pendeta, kenapa dia nggak disembuhkan? Saya bilang banyak faktor. Dia bisa nggak beriman. Kedua, dia bisa sikap hatinya nggak benar. Dia kan Tuhan yang punya kesembuhan itu. Tuhan yang tahu orang tersebut punya hati. Tetapi kalau kita datang pada Tuhan, kita datang cari dia, dan kemudian sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bela. Kalau dia sampai mau tersungkur, berarti dia punya iman. Berarti dia punya sebuah kepercayaan bahwa kau Yesus, engkau bisa sembuhkan saya. Kau enggak, ngapain dia bersujud? Ngapain dia punya sikap hati dia mau tersungkur di depan kaki Tuhan? Setelah itu, dia menaikkan permohonan dia. Di ayat selanjutnya 26, dia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Jadi dia bawa persoalan anaknya, bukan bawa persoalan dia sendiri. Karena itu anaknya pernah masalah, dia itu mau berkorban buat anaknya. Dia bawa persoalan anaknya ini pada Tuhan. Dia merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dari mana buktinya? Itu tersungkur. Tanda dia benar-benar dia mau memohon pada Tuhan supaya Tuhan berkenan untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu semua sudah dia lakukan. Di 27, lihat apa yang terjadi. Yesus bilang, biarkan anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing.
Dulu waktu saya pertama baca ini, saya melihat ini perkataan kasar. Sebenarnya saya mau kasih tahu, ini bukan masalah perkataan kasar, tetapi Yesus memang ngomong ini apa adanya. Kenapa? Bahwa orang tidak percaya dilambangkan bukan anak. Maaf, mau terima nggak terima, ini fakta. Orang tidak percaya, dia bukan golongan anak. Yesus bilang dilemparkan pada anjing. Nah, maksudnya pertama, orang tidak percaya bukan anak statusnya. Kedua, berkat itu hanya disediakan buat anak. Yang tidak percaya bukan anak, tidak disediakan. Jadi yang tidak percaya tidak dapat itu. Nah, ketiga, begini, Tuhan bicara yang dapat itu, maksudnya yang sisa itu biasa buat golongan bukan anak. Yang sisa itu, yang mungkin kalau jatuh di bawah meja, Yesus ngomong anjing. Sebenarnya ada maksudnya. Jadi aku bilang biasa itu buat Yahudi yang percaya. Dia ngomong ini, itu kan kesannya sebuah perkataan yang menusuk hati. Tetapi saya kembali lagi melihat iman orang ini lagi-lagi diuji. Di 28 dia bilang apa? Benar Tuhan, tetapi anjing. Dia bukan hanya mengaku dirinya anjing, tetapi dia juga mengakui yang Tuhan ngomong ini memang benar. Yahudi yang berhak, kami Samaria, ya benar, tidak berhak. Tetapi setidaknya aku dapat juga sisa-sisa yang jatuh di bawah meja. Dari atas meja jatuh ke bawah. Aku dapat sisanya saja sudah. Jadi menurut dia, sisa itu cukup buat menyembuhkan saya. Aku nggak usah lah yang di atas meja. Tidak apa-apa lah Tuhan kalau ada yang terjatuh di bawah meja, kan remah-remah sisa. Orang yang sisa yang dari anak-anak Yahudi itu buang, aku yang ambil aja. Cukup aku dapat itu untuk kesembuhan saya. Cukup aku dapat itu untuk berkat hidup saya. Jadi ini bicara soal berkat dari Tuhan. Banyak orang kan berpikir ini cuma Yesus berkata kasar. Sebenarnya bukan. Yesus lebih berbicara masalah mana anak, status anak, mana yang bukan. Tapi orang ini lagi-lagi imannya diuji dan lagi-lagi dia merasa ya udahlah kalau saya memang orang Samaria, saya begini, status saya begini, ya udah saya dapat aja yang sisanya saja. Sisa ini aku percaya bisa menyembuhkan anak saya, bisa memberkati saya, bisa mengubah hidup saya. Banyak orang nggak punya iman begini. Baru aja cari pendeta, pendeta bilang besok lagi kamu datang kembali, oh udah nggak datang lagi. Udah pendeta sombong. Sebenarnya seperti saya bilang, Tuhan itu terlalu tahu kita itu. Kadang-kadang ketika kita mau cari kesembuhan, Tuhan kasih 1 halangan, 2 halangan. Tuhan mau lihat seberapa kamu serius mau mengejar kesembuhan itu. Banyak orang cuma terhenti di 1/4 jalan. Belum setengah jalan, belum 3/4 sudah berhenti. Sudah bilang, pendeta, susah banget cari dia. Padahal Tuhan mau uji kita punya iman. Ini orang aja 2 kali. 1 merendahkan hati tersungkur. Kedua, jadi diomongin status lagi. Bahkan anjing. Aduh, penghinaan ini. Tapi kan memang benar bahwa Yahudi yang dianggap sebagai anak. Karena mereka menyembah Tuhan Allah. Tapi responnya apa? Ya udahlah kalau memang saya anjing, ya udah memang status saya bukan anak, saya ambil sisanya cukup buat saya. Dan saya percaya sisa itu bisa mengubahkan hidup anak saya. Itu baru iman. Hari-hari ini saya banyak lihat jalan. Baru 1/4 jalan udah mundur. Sudah berapa kali kamu berdoa? Sekian kali. Sudah berapa kali kamu cari kesembuhan? Saya ketemu ada orang 8 tahun kerasukan.
disumbah. Pergi ke dukun, tak sembuh juga. Saking pendeta, sudah banyak ditemui, tidak bisa sembuh. Mamaknya bilang, ke dukun saja. Kasus begini di Sumba paling banyak. Di Kalimantan Barat juga banyak. Kenapa? Karena menganggap, ya, saya sudah cari Tuhan. Ya, saya mau ngomong. Kamu cari Tuhan, harus sungguh-sungguh. Kamu kalau mau percaya Tuhan, ketika segalanya baik, waktu nggak baik, kamu mau percaya, kamu nggak akan melewati semua itu dengan kemenangan. Kamu pasti nggak bisa. Tetapi orang yang teguh hatinya, dia waktu mau senang, dia cari Tuhan. Waktu susah, justru dia bilang, ini ujian buat saya harus menang. Itu iman yang sebenarnya harus dimiliki oleh orang Kristen. Bukan bentar on fire, bentar ada masalah padam. Enggak. Kalau mau cari kesembuhan, benar-benar fokusnya cuma Tuhan, Engkaulah penyembuhku. Yehovah Rafa, Tuhan sang penyembuh. Engkau sanggup sembuhkan aku. Cari terus sampai dapat. Mungkin suatu hari yang dalam suatu ibadah kamu ketemu dengan seorang hamba Tuhan, terus Tuhan pakai, kamu sembuh. Nah, kenapa ada orang yang sampai 8 tahun, ada yang kemarin 2 tahun, ada yang begini, ada yang begitu, dan sebagainya. Itu kan Tuhan punya jalan. Kita manusia nggak tahu. Yang penting bukan masalah Tuhan punya jalan. Saya lebih melihat posisi kita sebagai manusia yang punya iman atau tidak. Artinya, masih maukah kamu terus beriman? Kebanyakan kan sudah loyo, sudahlah, udah capek, aku nggak bisa lagi, udahlah, aku nggak sanggup lagi. Udahlah, cari alternatif lain lah. Barangkali ada dukun mana yang bisa sembuhkan. Kemudian di 28 sudah itu 29. Maka kata Yesus pada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Simple ya. Yesus cuma ngomong karena kata-katamu itu. 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setannya sudah keluar. Ya, Inggrisnya juga ngomong begitu. She found the devil gone out, and her daughter lay upon the bed. Saya mau bilang, segampang Tuhan berfirman, segampang itu kamu sembuh. Amin. Segampang Tuhan berfirman, segampang itu kuasanya bekerja. Kalau kuasa Tuhan ada pada seseorang, segampang itu setan itu pergi. Jadi jangan berpikir banyak, cukup hanya percaya sama Tuhan. Jangan banyak berpikir, nanti gimana, enggak. Udah kita matikan saja pikiran kita. Kita percaya saja. Saya mau ngomong, Dia kalau berfirman, semuanya jadi. Tidak ada yang nggak jadi.